dari SMA Negeri 7 Manado, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan jelaskan materi PPKN Map 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah juga bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapaikan tujuan dan cita-cita negara. Ada beberapa sistem pembagian kekuasaan. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara memang banyak sekali macamnya, tetapi ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai kekuasaan negara. Yang pertama, tokoh dari John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Namun, bukan John Locke saja yang berpendapat, ada juga tokoh dari Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan yang dibagi menjadi 3 yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Namun, Montesquieu hanya menyempurnakan pendapat dari John Locke sebelumnya. Kekuasaan federatif yang dimiliki oleh Montesquieu telah dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Namun, teori yang dimiliki oleh Montesquieu ini dinamakan trias politica. Dan yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sepenuhnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis, namun sekarang menjadi 6 jenis kekuasaan negara. 6 jenis kekuasaan negara adalah yang pertama kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif, yang keempat kekuasaan yudikatif atau biasa disebut dengan kekuasaan kehakiman, dan yang kelima kekuasaan eksaminatif, dan yang keenam kekuasaan moneter. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan sekarang kita masuk dalam kedudukan dan fungsi kementerian. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri-menteri yang ada. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang mengatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang
Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang kedua, Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agama, yang kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ketiga, Kementerian Keuangan, yang keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kelima, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang keenam, Kementerian Kesehatan, yang ketujuh, Kementerian Sosial, yang kedelapan, Kementerian Ketenagakerjaan, yang kesembilan, Kementerian Perindustrian, dan yang kesepuluh, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. 1. Kementerian Perencanaan Pemerintahan Negara. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nasional dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Kementerian Pariwisata. 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Kementerian Sekretariat Negara. Dan sekarang kita masuk dalam lembaga pemerintah dan kementerian. Lembaga pemerintah dan kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan dan kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang ada atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Dan sekarang kita masuk dalam nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada beberapa nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Dan yang kedua, implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan analisis, makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. A. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Nilai sila persatuan Indonesia. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, inilah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.